Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Obat Tidur Gereja GBI Rawa Indah Batam. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sediakan hati kita sebentar untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, dan sebelumnya mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman, maka hidup kami akan dipulihkan. Ketika firman-Mu kami dengarkan, maka hidup kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Engkau. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Lebih lagi ku yakin, Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga.
Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat segala kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sangat mengasihi kami, yang sangat peduli dengan setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Segala gangguan ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami tolak semuanya itu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saya akan ulang kembali. Yosua pasal pertama, ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sini demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini saya mengangkat tema yaitu manfaat memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Apa manfaat dari memperkatakan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan? Saudara, manfaat dari memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan yaitu kita akan bertindak hati-hati. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu, ketika kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan bertindak hati-hati. Firman Tuhan itu punya kuasa yang besar. Firman Tuhan itu punya peranan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika apa? Ketika kita memperkatakan firman itu dan juga merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu akan menuntun kita. Karena firman Tuhan itu akan mengendalikan kita. Karena firman Tuhan itu yang akan mengajar-ajari setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan kembali bahwa manfaat dari firman itu sangat besar dan sangat luar biasa. Dengan kita memperkatakan firman Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi seorang yang bijaksana di dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24, dikatakan di sana, orang yang mendengarkan perkataanku dan yang melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya ketika kita memperkatakan firman itu, merenungkan firman itu, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita perhatikan kembali dalam Matius 7 ayatnya yang ke-24. Dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, sangat jelas dikatakan di sini bahwa orang yang mendengarkan perkataan dan yang melakukan perkataan Yesus atau firman Tuhan sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika datang banjir, maka rumahnya akan tetap kokoh dan tidak akan mengalami kerusakan.
Saudara, banjir adalah gambaran dari setiap tantangan atau masalah yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita memperkatakan firman Tuhan dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Masalah apapun yang akan datang, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah tersebut tidak akan bisa menjatuhkan kita, masalah tersebut tidak akan bisa menghancurkan kita. Kenapa? Karena kita dibuat oleh firman Tuhan tersebut menjadi bijaksana, cakap dalam menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perhatikan, orang yang hanya mendengarkan perkataan itu dikatakan di sini, ya sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu ketika banjir datang, maka hancurlah rumahnya dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan perbandingan dari antara orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan orang yang hanya mendengarkan tetapi tidak melakukannya. Saudaraku yang kasih, orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia menjadi bijaksana. Tetapi orang yang hanya mendengarkan tidak melakukannya, dia menjadi bodoh. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita senantiasa memperkatakan firman, merenungkan firman, dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan firman tersebut kita akan menjadi bijaksana, sanggup menghadapi segala perkara di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu di samping dari kita bertindak hati-hati ketika memperkatakan firman Tuhan dan juga merenungkannya, segala perjalanan hidup kita juga akan disertai dengan keberhasilan dan keberuntungan. Kita boleh perhatikan kembali dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sangat luar biasa saudaraku yang kekasih. Ketika kita memperkatakan firman dan juga merenungkan firman Tuhan itu, kita akan bertindak hati-hati. Dan di samping itu juga perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Joshua ketika Joshua hendak memimpin bangsa Israel untuk meneruskan perjalanannya ke tanah Kanaan. Saudara, apakah firman ini nyata di dalam kehidupan daripada Joshua? Sangat nyata sekali saudara kekasih. Ada banyak kitab Joshua yang mencatat keberhasilan demi keberhasilan atau keberuntungan demi keberuntungan yang dialami oleh Joshua saat memimpin bangsa Israel. Keberhasilan apa yang dialami oleh Joshua saat memimpin bangsa Israel? Yang pertama, berhasil dalam membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Lalu yang kedua, berhasil untuk merobohkan tembok Jeriko. Lalu yang selanjutnya, berhasil mengalahkan bangsa Ai yang menjajah mereka pada waktu itu, dan banyak lagi keberhasilan-keberhasilan yang lain yang dialami oleh Joshua saat memimpin bangsa Israel. Saudara yang kekasih, sangat luar biasa dampak atau manfaat dari memperkatakan firman itu atau merenungkannya di dalam kehidupan kita. Keberhasilan demi keberhasilan akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan, memang di dalam menjalani hidup ini ada banyak masalah, ada banyak tantangan, saudara yang kekasih. Karena itu, mari kita kuatkan hati kita, kita teguhkan hati kita. Sama seperti pesan Tuhan kepada Joshua saat memimpin bangsa itu untuk menduduki tanah Kanaan. Ada berulang kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar dan kecut hatimu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita akan selalu berhadapan dengan masalah. Karena itu mari kita kuatkan dan kita teguhkan hati kita, saudaraku. Jangan kecut dan tawar hati kita dalam menghadapi setiap tantangan yang kita alami di dalam hidup ini.
Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Sehingga ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita akan bertindak hati-hati. Tidak bertindak dengan sembarangan. Tidak bertindak dengan sembraut atau sesuka hati kita. Firman itu yang akan mengendalikan dan mengontrol kita. Dan kita akan dibawa kepada keberuntungan dan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami Joshua saudaraku di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, biarlah kita senantiasa memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian hidup kita akan senantiasa disertai oleh keberhasilan dan kesuksesan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara yang terkasih diberkati oleh firman ini. Dan saat ini kembali kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Dan di akhir pujian ini kami serahkan kepada Bapak Gembala kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di mana Engkau telah memberkati kami melalui hamba-Mu ya Tuhan, Evangelis Wandi Lewis. Kami telah diingatkan oleh Engkau ya Tuhan, supaya kami selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga kami berhasil dan beruntung. Haleluya Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, di mana kebenaran firman Tuhan berkata manfaat merenungkan Taurat itu adalah bahwa kita bisa bertindak hati-hati dan tidak banyak salahnya. Dan kemudian kita akan berhasil, kita akan beruntung saudara-saudara sekalian. Bukankah juga telah digambarkan pemazmur, kalau kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka kehidupan kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air itu, yang tidak mengalami yaitu panasnya teriknya matahari, dan daunnya tidak pernah layu, dan selalu menghasilkan buah tepat pada musimnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil olehnya. Betapa pentingnya saya dan saudara-saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah saudaraku Maria dipuji oleh Tuhan ketika dia saudaraku mengutamakan mendengarkan perkataan Tuhan dan dia bersekutu dengan Tuhan, tetapi Marta dia sibuk saudaraku dengan menyediakan kopi untuk Tuhan Yesus ketika itu. Dan Yesus berkata, Maria telah mengambil yang terbaik daripadanya yang tidak bisa diambil oleh orang. Artinya saudara-saudara sekalian, persekutuan dengan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, membaca Alkitab adalah hal yang penting kita lakukan saudara-saudara sekalian. Betapa banyaknya orang saudaraku merasa dia bisa hidup tanpa kebenaran firman Tuhan. Terlalu banyak orang mengandalkan pikirannya, terlalu banyak orang mengandalkan kekuatannya saudaraku tanpa mengandalkan Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri.
dan berharap kepada manusia. Alkitab mencatat saudaraku, barang siapa yang berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saudaraku, menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Maka kebenaran firman Tuhan telah mengingatkan kita supaya kita mencintai Taurat itu siang dan malam. Dan kita bersyukur kalau kita telah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya mengajak saudara untuk senantiasa mengambil waktu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau tidak bisa di pagi hari, siang hari, malam hari, terserah saudara-saudara sekalian. Dan saat ini kami rindu berdoa untuk Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terutama kami berdoa supaya saudara mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena umat Tuhan binasa adalah karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan sebagaimana dianjurkan tadi. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan buat anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Surgawi, saat ini kami berdoa, kiranya mereka dapat mencintai Tuhan, semakin mengenal Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa berkat Tuhan nyata. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami diajak untuk merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang mengalami pergumulan hidup, apakah itu masalah ekonomi, penyakit, dan tergantung iman saudara, dan kami akan menolong saudara melalui doa-doa ini. Ketika Daud saudaraku meminta doa kepada sahabat-sahabatnya, lalu Tuhan memulihkan keadaannya. Meminta topangan doa daripada orang banyak atau sahabat seiman adalah betapa pentingnya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan saat ini kami berdoa buat saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Bapak, kami berdoa buat penyakit ginjal saat ini. Engkau menolong, Engkau sembuhkan mereka Bapak Surgawi. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang penyakit paru-paru Engkau sembuhkan. Mereka juga yang merindukan pemulihan ekonomi, terkhusus biaya pendaftaran untuk anak-anaknya untuk sekolah. Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Mungkin ada di antara mereka yang terlilit utang. Kiranya Tuhan menolong memulihkan ekonomi mereka Bapak Surgawi. Saya berdoa Tuhan, pulihkanlah Tuhan keluarga demi keluarga. Penyakit kanker ya Tuhan tumor stadium 4. Kiranya Engkau menyembuhkan, Engkau tolong Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah kami lebih besar daripada persoalan hidup kami. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan memulihkan kehidupanmu, dan Tuhan sungguh sayang dan mengamati selalu kehidupanmu, dan Dia menunggu engkau datang meminta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa seluruh isi doa kita telah dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saat ini saya mohon kepada Bapak Ibu saudara supaya saudara-saudara boleh men-share di beranda FB saudara, bahkan juga di IG ataupun juga di cerita FB saudara, juga di grup-grup yang saudara miliki. Dan ketika saudara membagikannya, maka sahabat saudara juga akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Tuhan memberkati saudara melalui pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Tentu sekali saudara-saudara telah disegarkan oleh Taurat Tuhan itu sendiri saat ini, maka kita akan bisa tidurnya dan akan mengalami mimpi-mimpi yang indah. Dan jangan lupa bangun di besok pagi. Salam dari kami Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam, pemilik program Obat Tidur. Dan kiranya kita semuanya boleh tenang tidur dan boleh kita senyum. Haleluya, haleluya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.